Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Berikut adalah cerita fiksi yang diadaptasi dari kisah-kisah Abu Nawas yang menggambarkan perubahan seseorang pendosa menjadi ulama besar. Dalam cerita ini saya akan menggambarkan perjalanan transformasi seorang tokoh yang menempuh jalan lurus setelah berlumuran dosa. Di sebuah desa kecil di tepi kota Baghdad, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Al. Al adalah seorang pemuda yang pada awalnya hidup penuh dengan kesalahan. Ia sering terlihat di jalanan bersama teman-temannya yang dikenal nakal. Kehidupannya penuh dengan kebebasan yang salah, melakukan segala macam perbuatan dosa tanpa rasa takut ataupun penyesalan. Al adalah anak seorang pedagang kaya, namun ia memilih untuk menghabiskan waktunya dengan berjudi, minum minuman, dan bahkan mencuri dari orang tuanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Selama bertahun-tahun, hidupnya berjalan tanpa arah. Setiap kali ia bersandar akan dosa-dosanya, ia hanya merasa malu sejenak, lalu kembali jatuh dalam perbuatan yang sama. Pada suatu hari, saat ia sedang duduk di sudut kota, seseorang datang menghampirinya. Orang tersebut adalah seorang ulama yang besar, seorang yang dikenal bijaksana dan tak pernah mengenal kata putus asa. Namanya adalah Abu Nawas. Abu Nawas terkenal bukan hanya kecerdasannya, tetapi juga karena ia memiliki sifat yang ramah dan selalu memberikan nasihat yang penuh makna. Orang-orang sering mendengarkan kata yang dikeluarkan dari mulut Abu Nawas. Abu Nawas mendekati Ali yang sedang termenung. "Wahai pemuda, mengapa wajahmu tampak murung?" tanya Abu Nawas. Ali yang merasa disapa oleh seseorang ulama besar itu pun terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia merasa tidak layak untuk berbicara dengan orang sepertinya. Namun perasaan itu segera lenyap dan ia mulai membuka diri. "Aku merasa terhukum dengan hidupku sendiri, Tuan. Aku merasa sudah terlalu banyak berbuat dosa. Setiap kali aku mencoba untuk berubah, aku selalu gagal," jawab Ali dengan nada yang sangat sedih. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, wahai pemuda, bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa untuk mendapatkan rahmat Allah. Setiap orang yang ingin berubah pasti akan menemukan jalannya." Kata-kata Abu Nawas itu membuat Ali terkagum. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi perasaannya harapan mulai muncul di dalam dirinya. Selama ini ia merasa bahwa ia sudah terperangkap dalam jalan yang salah dan bahwa dosa-dosanya tidak akan pernah bisa diampunkan. "Bagaimana caranya, Tuan?" tanya Ali penuh harap. Kemudian Abu Nawas duduk di samping Ali dan memulai bercerita. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang dulunya sangat jahat. Dia seorang perampok yang telah melakukan berbagai macam kejahatan. Namun suatu hari setelah berjumpa dengan seorang ulama, dia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia mulai menyadari betapa banyak dosa yang telah dilakukannya dan betapa berharga hidup jika ia memilih untuk bertaubat. Ali mendengarkan dengan saksama. "Lalu apa yang terjadi pada pria itu, Tuan?" Dia pun memutuskan untuk meninggalkan segala perbuatan buruknya. Dia mengganti hidupnya dengan kebaikan. Ia mulai belajar agama, mendalami ilmu, dan tidak pernah lelah untuk memperbaiki diri. Akhirnya ia menjadi seorang ulama besar yang dihormati banyak orang. Ali merasa tersentuh oleh cerita itu. Perubahan itu mungkin saja terjadi
asalkan seseorang sungguh-sungguh ingin berubah dan berusaha untuk itu. Apakah aku bisa seperti dia, Tuan? Tanya Ali dengan penuh harap. Abu Nawas menatapnya dengan penuh pengertian. Setiap orang bisa berubah asalkan ia memiliki niat yang kuat dan tekad yang bulat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang ingin bertobat. Tapi ingatlah, proses ini tidak akan mudah. Ada banyak percobaan yang akan datang. Namun dengan kesabaran dan doa, kamu akan sampai pada tujuanmu. Ali merasakan sesuatu yang baru dalam hatinya. Ia merasa memiliki peluang untuk memperbaiki hidupnya. Bahkan jika itu terasa berat, ia mulai bertekad untuk meninggalkan kebiasaan buruknya dan memulai perjalanan baru. Setelah percakapan itu, ia mendatangi seorang guru agama dan mulai belajar tentang Al-Quran, fikih, dan hadis. Seiring berjalannya waktu, Ali semakin mendalami ilmu agama. Ia menghabiskan hari-harinya dengan membaca kitab, berdiskusi dengan ulama-ulama lainnya, dan mempraktekkan apa yang ia pelajari meskipun godaan-godaan dari masa lalunya kadang-kadang datang. Ia berusaha keras untuk menjauh dari kebiasaan buruknya. Dalam prosesnya, ia merasakan banyak perubahan dalam dirinya. Pada suatu kesempatan, setelah beberapa tahun berlalu, Ali diundang untuk mengisi pengajian di masjid besar. Orang-orang pun terkejut melihat Ali, karena dulu ia adalah pemuda yang dikenal dengan keburukannya. Namun kini ia tampil sebagai orang alim yang penuh hikmah. Dalam pengajian tersebut, Ali berbicara tentang pentingnya taubat dan bagaimana rahmat Allah itu selalu ada terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalannya. Ia berbicara tentang kisah-kisah orang yang berhasil mengubah hidup mereka setelah bertobat dan bagaimana Allah menerima tobat hambanya yang tulus. Selama berbicara, Ali merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah-olah diilhami oleh Allah. Dan para jamaah yang mendengarkan merasa tersentuh hatinya. Mereka melihat seorang ulama besar yang dulu adalah seorang pendosa, namun kini telah menjadi panutan dalam kebaikan. Abu Nawas yang hadir di sana menyaksikan dengan penuh rasa bangga. Wahai Ali, lihatlah apa yang telah engkau capai. Engkau telah berhasil mengubah hidupmu. Engkau kini adalah contoh bagi orang-orang yang ingin bertobat, kata Abu Nawas dengan senyum penuh kebanggaan. Ali menundukkan kepala, merasa bersyukur atas perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Semua ini adalah anugerah dari Allah, Tuan. Tanpa bimbingan dan doa dari orang-orang yang baik seperti Anda, saya mungkin masih terperangkap dalam dosa. Abu Nawas mengangguk. Ingatlah wahai Ali, bahwa jalan menuju Allah itu penuh dengan ujian. Tetapi jika kita berusaha untuk selalu berada di jalannya, maka Allah akan memudahkan segala sesuatu. Tidak ada yang lebih indah daripada berada dalam rahmat-Nya. Berapa tahun kemudian Ali menjadi seorang ulama besar yang dihormati di kalangan masyarakat. Ia dikenal karena kebijaksanaannya, kesederhanaannya, dan kemampuannya dalam mengajarkan ilmu agama. Ia mendirikan sekolah dan mengajar banyak orang, memberikan cahaya ilmu kepada umat yang haus akan pengetahuan. Abu Nawas yang pada akhirnya menjadi sahabat baik Ali selalu mendukung dan memberikan nasihat kepadanya. Ia merasa bangga melihat perubahan besar yang terjadi pada Ali. Seorang pemuda yang dulunya dikenal sebagai pendosa, kini menjadi ulama yang besar, yang membawa manfaat bagi umat.
Pada suatu malam yang penuh berkah, Abu Nawas berkata kepada Ali, "Wahai Ali, perjalananmu telah membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Kamu adalah bukti hidup dari kebaikan itu." Ali pun tersenyum dan menjawab, "Dan aku tidak akan pernah berhenti berusaha untuk terus memperbaiki diri. Semoga Allah selalu memberi kita kekuatan untuk berada di jalannya." Dengan penuh bersyukur, keduanya berdoa sama-sama memohon kepada Allah agar terus memberkahi perjalanan mereka dalam ilmu dan amal. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan Ali mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Setiap orang, apapun latar belakang dan dosa-dosanya, memiliki kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah, asalkan ia sungguh-sungguh ingin berubah dan berusaha memperbaiki diri. Sebagaimana Ali yang dulunya seorang pendosa, kini menjadi ulama besar yang memberikan manfaat bagi umat. Kita semua juga bisa meraih kebaikan yang sama jika kita terus berusaha dan bertobat kepadanya. Cerita ini menggambarkan bagaimana seseorang meskipun memiliki masa lalu yang kelam bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan usaha dan niat yang tulus. Abu Nawas dalam kisah ini berperan sebagai pembimbing yang memberikan inspirasi dan petunjuk agar seseorang bisa keluar dari jeratan dosa. Semoga cerita ini bermanfaat. Kita ambil baik dan hikmahnya saja. Terima kasih.